Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan semua dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia. Alhamdulillah, kawan-kawan saya ada di beberapa daerah, beberapa negara yang sekarang sudah mulai subscribe di YouTube, kemudian di WhatsApp, di Instagram, dan di Facebook juga. Mari kita jadikan suasana ini untuk saling kenal mengenal, saling silaturahim, ya kan? Walaupun sedang social distance dalam keadaan wabah, maka media online harus kita optimalkan dalam rangka bersilaturahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal. Alhamdulillah, saya Abdul Haq akan fokus pada perkara kajian muamalah. Bagaimana hilangkan kemiskinan dalam diri kita, hilangkan kemiskinan dalam keluarga kita, hilangkan kemiskinan dalam diri umat Islam. Saya nggak boleh miskin, keluarga saya tidak boleh miskin, masyarakat saya pun tidak boleh miskin. Miskin adalah cabang daripada kebodohan. Maka mudah-mudahan dengan program di sini mulai terbuka pikiran dan perasaan hati rekan-rekan semua untuk mulai bangkit apapun kondisinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada corona wabah, kemudian social distance, kurangi keluar rumah, tetapi handphonenya tidak lockdown. Ya kan? Ini internet tidak lockdown. Ya kan? Medsos pun tidak dibatasi. Justru Bismillahirrahmanirrahim, kita lebih lagi untuk sharing di media online untuk jumpa kawan-kawan semua dimanapun berada. Alhamdulillah, ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan ngabuburit menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ayat akan saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Qur'an. Maka saya mengajak diri saya sendiri, menghimbau kepada masyarakat, kemudian rekan-rekan semua dimanapun berada untuk rajin-rajinlah membaca Al-Qur'an. Jangan lupa ikuti tahapannya. Yang pertama, makhrajul huruf, betul membacanya, mana alif, mana ain, mana sin, mana shin, mana dal, mana zal, karena satu huruf mengakibatkan perbedaan arti. Ya, hurufnya dibaca ain, bacalah dengan ain. Kalau alif dibaca dengan alif. Kalau qaf dibaca qaf, kaf dibaca kaf. Qul, katakanlah, qul, makanlah. Qul, ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Qul, pakai kaf, qul. Makanlah, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Enak sekali disuruh makan, ya kan? Jadi belajar dulu makhrajul huruf sejak kecil. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air susah. Ya, maka mudah-mudahan yang sudah dewasa pun sudah tua, jangan ragu, jangan malu-malu. Tidak ada waktu terlambat untuk belajar. Utlubul ilma fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu hukumnya wajib untuk orang beriman laki-laki maupun perempuan, minal mahdi ilal lahir, dari lahir sampai dengan liang lahat. Maka pertama tadi apa? Pelajari makhrajul hurufnya, langsung talaki dengan ustadz, ya kan? Dengan hafiz Quran, dengan ustazah. Bahkan sekarang kalaupun tidak jumpa bisa lewat telepon, ya. Insya Allah tahfiz online, program menghafal Al-Quran bisa lewat telepon, akan dibimbing oleh ustadz-ustazah kami. Bapak Ibu bisa telepon, bisa WhatsApp untuk menerima bimbingan hafalan Quran lewat online. Kemudian yang kedua, belajarlah tajwid, ya. Minimal tahu hukum-hukum membaca Al-Quran. Apa itu izhar, ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, qalqalah sughra, qalqalah kubra. Di bulan Ramadan pelajari ya. Mudah-mudahan waktu 30 hari, 29 hari di bulan Ramadan hatam pelajaran tajwidnya. Saya pernah punya pengalaman yang kurang baik juga ketika mengajar di salah satu kampus swasta, ya kan?
dari 40 mahasiswa-mahasiswi yang faham hukum tajwid, mana qalqalah sugro, qalqalah kubro, hanya 2-3 orang saja. Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Suatu musibah ketika mahasiswa-mahasiswi dia pandai bergaul, dia ngerti teknologi, tetapi tidak ngerti hukum-hukum tajwid. Maka belajarlah. Naik kepada itu mulai tahsin, ya. Baca Al-Quran, dari mulai surat-surat pendek, di hadapan guru, di hadapan ustadz, di hadapan ustazah, di hadapan para hafiz dan hafizah untuk diperbaiki bacaannya. Ya. Dari mulai An-Nas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus, atau dari juz 30, dan Alhamdulillah di YouTube saya pun ada beberapa santri yang membacakan juz 30, Ar-Rahman, Al-Waqiah, surat-surat pilihan, bisa dijadikan sarana untuk belajar. Ambil Qur'annya, dengarkan santri membaca Al-Quran, sambil diikuti, insya Allah ada perubahan. Kemudian naik lagi level berikutnya. Apa? Mulai menghafal Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah sudah ada beberapa santri yang hafiz Quran. Kemudian dia menampilkan bacanya di channel ini. Doakan kami supaya istiqomah selesai hafalan sampai 30 juz. Bahkan terus sampai 1000 rumah tahfiz, puluhan ribu santri. Kita akan didik mereka untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Yang terakhir, apa tipsnya supaya bisa hatam membaca Al-Quran? Yang pertama, tentukan target. Kalau kita tidak punya target, maka akan sampai mana? Kalau kita memanah, sama kan? Ada busur panahnya, ada anak panahnya, ada targetnya. Apakah 5 meter, ataukah 10 meter, atau 20 meter, atau jauh 50-100 meter. Harus punya target. Maka demikian pula rekan-rekan semua harus punya target. Di bulan Ramadan ini mau hatam Al-Quran berapa kali? Hatam membaca atau hatam menghafal. Ini harus punya target, masing-masing beda ya. Masing-masing beda ya kan. Masing-masing punya baju ukuran masing-masing. Jangan mengukur baju kita dengan ukuran badan orang lain. Maka masing-masing punya target. Saya harus hatam minimal 1 kali. Oh, tahun lalu saya sudah hatam 1 kali dalam 1 bulan. Tahun sekarang, bulan Ramadan, 2 kali hatam. Oh, saya sudah bisa 2 kali hatam. 3 kali hatam. Masya Allah. Yang 2 kali berarti 15 hari 30 juz. Yang 3 kali hatam, setiap 10 hari 30 juz. 1 hari baca 3 juz Al-Quran. Ini masing-masing punya kekuatan, masing-masing harus punya target. Ya, tetapi yang paling minimal mudah-mudahan di bulan Ramadan hatam membaca Al-Quran 30 juz. Amin ya robbal alamin. Yang belum bisa, kami sarankan silakan ikut Odoj, one day one juz. Di situ bagus sekali untuk para pemula untuk belajar istiqomah disiplin membaca 1 hari 1 juz. Yang masih susah boleh ya. Saya pun sama member Odoj sudah bertahun-tahun tetap melaporkan berapa juz yang dibaca, sudah hatam atau tidak. Kalau kita lupa, letih, capek atau sibuk, ditanya oleh admin, kapan diselesaikan hatam bacaan Al-Qur'annya. Untuk 1 hari 1 juz, kita bisa ambil yang 10 lembar Al-Quran, berarti dibagi 5 waktu, setiap waktu salat 2 lembar Al-Quran. Ya, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, 2 lembar kali 5, 10 lembar, selesai 1 juz setiap hari. Alhamdulillah. Yang lebih dari itu, alhamdulillah, naikkan. Ada 2 waktu yang agak senggang sebetulnya. Pertama adalah setelah subuh, cuman godanya ngantuk, tidur. Antara dengar ceramah atau baca Al-Quran, mudah-mudahan naikkan ya. Bisa sekali duduk membaca 1 juz setiap ba'da subuh. Masya Allah. Ya. Yang belum silahkan dicoba. Yang sudah semoga istiqomah. Setelah subuh duduk tidak berdiri. Terus baca 1 juz Al-Quran. Masya Allah. Yang kedua setelah zuhur. Ini pun sebetulnya kalau kita istirahat tidur siang sementara qailulah. Dan memang dianjurkan salah satu sunnah Nabi tidur menjelang zuhur. 15 menit atau 30 menit segar. Setelah zuhur, kemudian standby, duduk 1 juz. Masya Allah. Ya, itu pun bisa. 2 juz per hari.
Yang lebih kuat lagi tambah waktunya. Ya, setelah subuh 1 juz, setelah zuhur 1 juz, menjelang berbuka jangan nonton. Nah, ini anjuran dari alim ulama, waktu makbul adalah menjelang berbuka puasa. Jangan nonton, ya, apalagi nonton hiburan, nonton musik, nonton dangdutan, nonton film-film lawak. Nah, ini waktu yang terbuang. Masya Allah, saya mengajak diri saya sendiri duduk jam 5. Ya, baca Al-Quran 1 juz. Masya Allah. Kalau bisa ini 3 waktu ini 1 juz, Anda bisa 3 kali hatam Al-Quran membaca dalam bulan Ramadan. Setelah subuh, standby 1 juz. Setelah zuhur, standby 1 juz. Menjelang berbuka, standby 1 juz. 3 juz per hari. Masya Allah, saya mengajak diri saya sendiri kepada teman-teman semua, yuk tingkatkan tilawah Al-Quran kita di bulan Ramadan ini. Tetapi tetap ya, ukur badan masing-masing. Tidak bisa saling menyalahkan kamu, baru gatam, ini gimana? Ya, masing-masing punya target seperti anak panah tadi, ya kan? 1 juz per hari kah? 2 juz kah? 3 juz kah? Masing-masing punya badan, masing-masing punya kekuatan fisik dan kekuatan iman. Insya Allah, kalau ditetapkan targetnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik, berikan kemudahan untuk terus membaca Al-Quran. Kemudian daripada itu, tak lupa ya, mulai fahami Al-Quran terjemahnya. Ya, mulai dari juz 30 baca terjemahnya, syukur-syukur, kemudian belajar kitab kuning, Nahu, Sorof, Mantik, Bayan, Balagoh, Asbabun Nuzul, Asbabur, Masya Allah. Ya, tidak akan selesai kita mengkaji Al-Quran, semakin digali, semakin haus kita akan ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian, jumpa dengan ustadz, memang harus jumpa dengan gurunya, ya kan? Belajar langsung. Ada beberapa kawan juga yang menyediakan kajian online. Dan insya Allah kami pun akan hubungi kawan-kawan ustazah yang siap mengajar mas mbak semua dimanapun berada untuk kajian online. Oke, demikian waktu saya ngabuburit dalam rangka menunggu waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan klik like dan subscribe dan juga share kepada teman-teman di media sosial yang lainnya. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurang dari diri saya pribadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.